Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ilaratin karabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ilaratin wali Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita diperjumpakannya lagi di pengajian kita, dan tak lupa salawat dan salam semoga selalu tercurah karibaan Nabi kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat, kerabat, keluarga beliau hingga yaumil akhir. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, dan terima kasih yang sebesar-besarnya kita sampaikan kepada jamaah sekalian yang telah berkenan hadir di pengajian kita malam hari ini. Juga bagi saudara-saudara kita yang menyaksikan video pengajian kita secara online di YouTube maupun secara offline. Semoga video pengajian kita senantiasa dapat bermanfaat, dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan, khususnya bagi kita sendiri ataupun pada saudara-saudara kita yang lainnya. Adapun malam hari ini seperti yang kita sampaikan di awal, malam hari ini melanjut pengajian yang telah lalu tentang syara al-hikam. Adapun malam hari ini berkenaan perbedaan antara salik yang diterangi cahaya tawajuh dan wasil yang didatangi oleh cahaya-cahaya musyahadah atau muwajadah. Nah, jadi mohon maaf, kita salah menyebutkan wasil yang didatangi cahaya-cahaya muwajahah. Nah, bukan musyahadah tetapi muwajahah. Nah, jadi ada perbedaan kata antara musyahadah dan muwajahah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, seperti yang kita ketahui, yang pertama dulu kita kembali kepada pengertian yang disebut salik. Salik kemarin adalah diri yang meniti jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Diri yang menuju atau meniti jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah salik. Nah, ada istilah salik, ada istilah suluk. Nah, jadi salik ini adalah orangnya yang meniti jalan menuju Allah
Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan suluk adalah menempuh jalan. Seorang yang menempuh jalan suluk disebut dengan salik. Nah, jadi salik ini adalah orangnya, sedangkan suluk tadi adalah jalannya. Jadi secara sederhana, salik dan suluk saling berhubungan. Jadi salik tadi adalah orangnya yang meniti jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan suluk itu adalah jalan atau jembatannya tadi. Nah, bahasa suluk dan salik biasanya sering kental disebut di dalam tarikat tadi. Di dalam tarikat, laksana kita sekolah, misalnya sekolah SMA A, sekolah SMA B, ya anggaplah ini satu tarikat, tarikat Samaniyah, tarikat Naqsabandiyah, dan lain sebagainya. Selama kita bersekolah, maka kita diwajibkan tunduk dan patuh akan aturan dalam sekolah tadi. Itu jalan kita dalam pendidikan, penggemblengan diri, pembinaan diri untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka di dalam sekolah tadi wajiblah kita mengikuti segala aturan yang berlaku di sekolah. Tetapi ketika kita lulus di sekolah tadi, nah, maka aturan yang berlaku di masyarakat adalah aturan yang umum, yang luas, yang namanya tarikatullah. Bukan lagi tarikat Samaniyah, bukan lagi tarikat ini dan itu, bukan. Nah, jadi tarikatnya kalau sudah lulus dalam penggemblengan suluk tadi, maka engkau berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang engkau ikuti tadi jalannya hanya jalan Allah saja. Maksudnya hanya aturan, perintah dan larangan dari Allah saja yang engkau turuti, yang engkau ikuti. Ini yang mengatur diri. Setelah seorang saleh dengan menempuh jalan suluk tadi, maksudnya begini tadi, kalau kita di perjalanan, ya di perjalanan terus, kapan sampainya? Kalau sudah sampai, tentu yang engkau ikuti, yang engkau taati adalah orang yang kau tuju. Ini kalau orang, mohon maaf, contoh misal Tuhan bukan orang, kan jelas ya kepejap. Tuhan bukan orang, nanti salah kaprah. Nah, jadi maksudnya kalau kita meniti jalan menuju ke presiden, ya tata aturan yang berlaku selama di sekolah pendidikan itulah yang dipakai. Ketika jalan suluk tadi dicapai, kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka aturan yang dipakai tentu tarikatullah, jalan Allah itu sendiri. Di mana jalan Allah ada dua saja jalan Allah, perintah dan larangan. Mana yang diperintah Tuhanmu, mana yang dilarang oleh Tuhanmu. Ini dua. Nah, jadi selama penggemblengan, selama pembinaan kita di dalam bertarikat tadi, nah, maka wajib tunduk dan taat pada aturan, suatu aturan tarikat tertentu tadi. Tetapi ketika engkau sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, nah, maka engkau terikat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan lagi terikat dengan segala sesuatu selain daripada Tuhanmu. Nah, jadi semua tarikat tadi baik dan benar. Nah, jadi kalau belum bertarikat silahkan bertarikat, kada jadi masalah tadi, malah baik dan benar tadi. Tetapi seorang salik yang benar-benar berjumpa Allah
sudah sampai kepada Allah, maka yang dia taati peraturannya adalah peraturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah tarikatullah, itulah jalannya Allah. Begitu juga kemarin tentang Islam. Islam tak ada Sunni, tak ada Syiah dan lain sebagainya. Islam ya Islam saja sebenarnya, dimana Islam sendiri adalah penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi yang disebut Islam adalah diri yang berserah kepada Allah, baik secara lahir maupun batin. Inilah Islam. Nah, kemudian ilmu ma'rifat dari mana dasarnya? Daripada Islam itu sendiri, usluhuddin. Nah, jadi ada ilmu usluhuddin tadi, usul, asal, din tadi adalah agama. Nah, jadi belajar ilmu daripada awal agama, dasar agama. Tentu dasar agama adalah dua kalimat syahadat, tentu berhubungan dengan tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam ma'rifatullah, nah, ulama tauhid tadi, lalu kita belajar sifat 20. Nah, mungkin sifat 20 kan sudah bahas Nabi ya. Nah, secara garis besarnya dulu. Jadi supaya kita tahu perbedaan salik dan lainnya tadi. Kita pun juga dulu tak tahu namanya salik. Kita menjalani ngaji duduk, belajar ilmu makrifat, tak tahu diri salik tadi. Nah, karena kita kuliahnya bukan jurusan ilmu filsafat atau ya ilmu filsafat bukan jurusan agama dan lain sebagainya, bukan jurusan tarbiyah dan lain sebagainya. Nah, jadi seorang salik tadi adalah diri yang meniti jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan suluknya tadi adalah jalannya. Sedangkan orangnya disebut dengan salik. Nah, jadi tarikat apapun yang kau jalani, tarikat yang apapun yang engkau tekuni, ikuti, semuanya benar. Semuanya datang daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Laksana buah, ada seorang sahabat diberi buah anggur. Pak Asnawi datang diberi buah kurma. Pak Ijab datang diberi buah pisang. Dan lain sebagainya, semuanya diberi pemberian daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun kadang-kadang ada perihal tadi, kadang-kadang merasa tarikatnya paling bagus dan lain sebagainya. Nah, ini yang keliru kepada diri kita tadi. Nah, kadang-kadang tarikat yang satu tak mau bergabung dengan tarikat yang lain dan lain sebagainya tadi. Nah, kalau kita kan, alhamdulillah kita tarikat apapun, gabung aja tak masalah tadi. Nah, jadi kalau sebenarnya tujuan tarikat adalah pembinaan diri supaya diri salik tadi benar-benar terbina, terbimbing sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tarikat tadi jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau di jalan terus, katanya orang guyon, orang bercanda, kapan sampainya? Nah, tentu ada istilah tadi, orang yang ma'rifatullah tentu dia tak bertarikat lagi. Maksudnya adalah di mana orang yang sudah sampai kepada bupati, sampai kepada presiden atau sultan tadi sudah berjumpa, tentu dia tak jalan lagi, tentu dia tak memakai jalan lagi karena dia sudah berjumpa dengan seorang presiden atau bupati yang ditujunya.
Tetapi sebelumnya dia memakai yang namanya tahrikat atau jalan menuju sang bupati atau menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika sudah sampai tentu dia tak jalan lagi. Kalau di jalan-jalan terus, maka kapan sampainya? Begitu kan tadi. Kalau di jalan terus 2 hari 2 malam, nah belum nyampe-nyampe, ya teruskan perjalanan tadi. Kalau Anda kembali, nah berarti tak akan sampai-sampai tadi, maka lanjutkanlah jalan tadi. Nah, istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu pembukaan kita cerita tentang perjalanan salik tadi. Perbedaan salik yang diterangi cahaya tawajuh dan wasil yang didatangi cahaya-cahaya muwajahah. Nah, ini adalah istilah tawajuh. Tawajuh adalah menghadapkan diri, membulatkan hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menghadapkan diri dan membulatkan hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tawajuh itu menghadapkan diri dan membulatkan hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada duduk tawajuh namanya. Nah, duduk tawajuh tadi adalah di mana penyerahan diri baik lahir dan batin semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hati sepenuhnya ditujukan dan diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tawajuh ini pun berhubungan dengan tafakur tadi. Nah, jadi tawajuh menghadapkan diri dan membulatkan hati kepada Allah. Maka jangan lagi ada selain Allah di hatimu. Mungkin ini sering kita sebutkan, mafi kalbi gairullah. Maaf, di hatiku hanya Allah saja. Karena jahiru rabbi batinu abdi. Jahir Tuhan tadi ada di batin hambanya. Jahir Tuhan ada di batin hambanya. Kemudian tafakur, kemarin masih ingat tafakur tadi, tafakur berdiam diri tadi. Berdiam diri, mendengarkan segala perintah dan larangan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau menunggu perintah dan larangan daripada Tuhanmu. Nah, syaratnya dulu tawajuh tadi, menghadapkan diri dan hati sepenuhnya hanya Allah. Hati tadi sepenuhnya hanya Allah saja yang ada. Jangan lagi ada prasangka lain selain daripada Allah. Ini kembali kepada apa? Kepada hari raya kurban. Nah, mungkin tak telat juga ya Pak. Nah, Pak Asnawi kada telat kan? Nah, Pak Haji Sulaiman cerita hari raya sedikit. Nah, kalau Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam, beliau berkorban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena perintah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita Bang berkorban, nah tentu apa yang diperintahkan Tuhanmu itulah yang kau laksanakan. Maka korbankanlah segala sesuatu yang lain daripada kehendak Tuhanmu. Nabi Ibrahim diperintah Tuhan untuk menyembelih putranya Ismail alaihissalam. Namun kemarin sudah kita ceritakan sedikit bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam ada salah pemahaman di dalam itu, memahami perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembelih anak. Yang disembelih itu maksudnya yang dibunuh, bukan membunuh laksana memotong leher sapi dan lain sebagainya, tidak.
Tetapi yang dibunuh di sini seperti cahaya tawajuh tadi. Hati yang bulat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini hanya kias, hati itu bukan bulat, bukan lonjong. Nah, cuma kelonjongan hati, nah, ini kias, kelonjongan hati daripada Nabi Ibrahim alaihissalam waktu itu hatinya condong kepada anak. Kecintaan lain, ada kecintaan lain yang begitu besar selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu anak beliau sendiri, Nabi Ismail alaihissalam, yang beliau cintai dan beliau sayangi, sehingga masuk ke hati tadi. Nah, inilah gunanya tawajuh tadi, membulatkan hati hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulat-bulat hati tadi, jangan ada bertuhan lain selain daripada Allah. Jangan ada engkau memiliki raja lain selain daripada Allah. Karena Allah tadi dekat dengan dirimu. Nah, Allah lebih hampir daripada urat lehermu. Ke timur, ke barat engkau menghadap, di sana ada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemanapun engkau menghadap. Nah, Maha suci Allah daripada bertempat tadi, tapi semua tempat adalah miliknya Allah. Nah, jangan lagi mencari aku, kata Allah, katakanlah aku dekat. Kembali kepada fitrah diri tadi, mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita mengikuti peristiwa hari raya kurban, hari raya Idul Adha, di mana Nabiullah Ibrahim alaihissalam menjalankan perintah Allah apapun risikonya pada diri tadi. Artinya walaupun beliau kehilangan putranya, kehilangan anaknya, yang beliau utamakan, yang beliau nomor satukan adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu batinnya terhubung dengan Tuhan. Nah, maka diri kita pun mewarisi ilmu para nabi, para rasul, para aulia-aulia Allah tadi, yang mana batinnya, jiwanya selalu dekat dengan Tuhannya. Masih ingat yang kemarin yang disebut waliullah? Mereka yang menjaga wilayah dirinya tidak keluar daripada Allah. Dia jalan, dia duduk, dia bicara, itu atas izin dan kehendak Allah. Kalau kita apa? Jalan seenaknya, anak kemana saja seenak kita. Karena kita belum mengenal Tuhan tadi. Kalau ke pasar, siapa yang merintah? Nah, kalau ke kebun, siapa yang memerintahkan dirimu? Kalau ke ladang, siapa yang memerintahkan dirimu? Kalau engkau berbaring, siapa yang memerintahkan dirimu? Dan lain sebagainya. Maka seorang wali Allah, mereka menjaga wilayah dirinya untuk tidak keluar daripada wilayah Allah. Wilayah apa? Perintah dan larangan. Perintah dan larangan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tentu ini pun harus kita praktikkan kepada diri. Kita akan bertuhan tadi. Maka yang kau taati tadi hanya Tuhanmu. Bukanlah, kata Imam Ghazali, sesuatu benda yang mati. Benda mati, bukan. Kami mengambil ilmu daripada yang maha hidup, yang hayat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha hidup, bukan sesuatu benda yang mati. Nah, kalau Nabi Ibrahim berkorban, itu atas perintah daripada Allah. Begitu juga diri kita tadi. Nah,
jadi apa yang dikorbankan tadi? Nah, katanya korban perasaan, kata Pak Ijab. Nah, mengorbankan keegoan, membuang sifat kebinatangan. Tetapi yang perlu diketahui bahwa intinya daripada hari raya kurban adalah kita benar-benar senantiasa menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan daripada Tuhan, termasuk membulatkan hati hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diri tidak keluar dari jalan Allah. Memang enak bicaranya tadi. Ya, bicaranya memang enak. Bertakwa, marilah kita meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita tak kenal Allah, apa yang kita taati? Mungkin kita mentaati segala sesuatu, benda atau materi dan lain sebagainya. Tentu bagi engkau yang dianugerahkan ma'rifat adalah Tuhanmu yang dekat. Aku dekat, kata Allah. Aku yang jadi raja di dirimu. Malikin nas, ilahin nas. Aku yang jadi sembahanmu, hai manusia. Aku yang menjadi sembahanmu. Aku yang menjadi raja di dirimu. Maka hatimu bulatkanlah sepenuhnya hanya kepadaku. Maka hadapkanlah dirimu hanya kepadaku. Ada keterangan kemarin, masih ingat? Akulah Allah, tiada Tuhan selain daripada aku. Maka dirikanlah sholat untuk mengingatku, kata Allah. Demikian tadi. Nah, jadi peristiwa Idul Adha tadi, maka kita mengorbankan segala sesuatu selain daripada Allah ini kita korbankan. Yang kita nomor satukan adalah perintah Allah. Ini kalau sebenarnya kita meniti, memahami daripada peristiwa Hari Raya Kurban oleh Nabi Ibrahim alaihissalam tadi, yang kita kenal dengan Hari Raya Idul Adha tadi. Nah, jadi Pak Asnawi, apapun itu seorang Nabi saja mengorbankan sampai anaknya tadi. Walaupun ada salah paham, dikira motong seperti ayam membunuh. Yang dibunuh itu di hati. Jangan sampai ada cinta lain selain daripada Tuhanmu. Dikira tadi motong apa? Motong sama seperti binatang, tidak. Yang dibunuh tadi adalah di hatimu. Maka mafi kalbi gairullah. Maka itulah tawajuh tadi. Nah, jadi tawajuh pun berhubungan dengan pengorbanan diri. Nah, karena diri tadi menghadapkan diri sepenuhnya kepada Allah, bukan menghadap timur ke barat, tidak. Artinya menghadap ini, misalnya Tuan Raja di depan tadi, hadapkan dirimu. Apa yang jadi perintah Tuan Raja? Inggih, kata orang Jawa, inggih. Ya, inggih. Nah, ya kan? Orang Jawa inggih. Nah, orang Makassar apa? Nah, kalau berhadapan dengan Sultan, ini menghadapkan diri sepenuhnya, ya berhadapan diri. Itulah Islam tadi, yang berserah diri kepada Tuhannya dan menghadapkan diri pada Tuhannya. Hatinya bulat, yakin dan percaya kepada Tuhannya tadi. Apapun itu, itulah titah daripada seorang raja. Itulah perintah daripada Tuhanmu, Malikin nas tadi. Apapun itu yang menjadi perintahnya. Inilah makamnya hambanya Allah yang sebenarnya takwa. Nah, kalau kita sedikit takwa, bisa mengucap la ilaha illallah, mengaku hamba Allah. Kalau orang tidak mengucap la ilaha illallah, lalu bukan hamba Allah. Nah, jadi hamba Allah tadi yang benar-benar
berserah diri kepada Tuhannya dan membulatkan diri, menghadapkan diri hanya kepada Allah. Menghadap tuh, ya menghadap sepenuhnya, zahir dan batin menghadap kepada Tuhan tadi. Nah, kemudian Ibu Hajah siapa kemarin ada yang tanya, apa perintah Tuhan tadi? Ada yang tertulis, ada yang tidak. Nah, ya memang benar, ada yang tersurat, ada yang tersirat. Yang tersurat itu 6.666 ayat. Nah, itu yang tersurat. Yang tersirat itu Jahiru Rabbi batinu abdi. Nah, jahir Tuhan tadi di batin hambanya. Kalam-kalam Tuhan tadi tersirat daripada hubungan perasaan batin daripada seorang hamba dengan Tuhannya. Jadi seorang manusia, seorang hamba sebenarnya selalu terhubung dengan Tuhannya. Ya mungkin sinyal yang kita terima saja kadang-kadang bagus, kadang-kadang lelet. Nah, lelet itu apa? Ya sinyal lelet, sinyal lemot, sinyal agak susah diterima. Lantaran ada pengaruh lain di luar diri. Nah, di dunia ini yang namanya dunia selain daripada Allah. Selain daripada aku, kata Allah, itulah dunia. Apapun itu, ya zat, ya sifat, ya asma, ya apa. Nah, mungkin tak kita ulangi, jangan bertuhan zat, bertuhan sifat, bertuhan asma, bertuhan apa. Tapi lewat mengenal zat, sifat, asma, af'al, engkau mengenalku, kata Allah. Lewat mengenal zat, mengenal sifat, mengenal asma, mengenal mengenal af'al, engkau mengenalku, kata Allah. Inilah jalan suluk. Nah, jangan mempertuhankan zat, mempertuhankan sifat, mempertuhankan asma, mempertuhankan af'al. Atau bertuhan nur. Nah, bertuhan nur katanya tadi. Nah, Nurullah atau cahaya Allah tadi ialah Nur Muhammad, nur yang mulia, nur yang agung, nur yang terpuji. Nah, nur itu nama Allah. Muhammad pun nama Allah juga, artinya mulia, artinya banyak dipuji. Begitupun baginda Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nama beliau pun adalah Muhammad, Sayyidina Muhammad. Muwajahah. Nah, jadi muwajahah ini artinya temu muka atau bertatap muka. Kalau bermuwajahah artinya bertatap muka tadi, berhadapan langsung. Ya, jadi salik tadi adalah diri yang meniti jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan suluknya adalah jalannya. Sedangkan tawajuh adalah menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membulatkan hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi menghadapkan diri kepada Allah, nah, kemudian membulatkan hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan muwajahah ini adalah bertemu muka, bertatap muka, wasil yang didatangi cahaya-cahaya muwajahah. Hendaklah orang yang diberi keluasaan rezeki, yaitu orang yang telah sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberi nafkah menurut kemampuannya. Perlu diperhatikan di sini, hendaklah orang yang diberi keluasaan rezeki,
Jadi orang yang diberi keluasaan rezeki ini maksudnya adalah orang yang telah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, memberi nafkah menurut kemampuannya. Jadi rezeki yang besar, tiada rezeki yang lebih besar selain engkau berjumpa Allah Subhanahu wa taala, atau engkau sampai kepada Allah. Nah, sampai kepada Allah tadi, seorang salik menuju jalan atau meniti jalannya namanya suluk. Setelah sampai kepada Allah, nah inilah yang dinamakan sampai kepada Allah. Jadi pertama-tama mula-mula dirinya meniti jalan menuju Allah, disebut salik dirinya tadi. Jalannya disebut suluk. Setelah itu barulah dia sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah sampai tadi, laksana Pak Asnawi berjumpa dengan Pak Bupati. Tentu jalannya tadi macam-macam jalannya. Namun jalannya satu, yaitu lurus kepada Bupati tadi. Jalannya lurus saja. Walaupun jalan tarikat banyak macamnya tadi. Nah, katanya ada peribahasa banyak jalan menuju rumah tadi. Namun di dalam Islam ihdinas siratal mustaqim, hanya jalan yang lurus dan benar, yaitu ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus dan benar, jalan yang menghadap kepadaku, kata Tuhan, jalan yang kuridai, jalan yang kuberi rahmat, beri nikmat, yaitu jalan yang lurus kepadaku. Jangan menuju jalan selain jalan kepadaku. Ingat, jangan menuju jalan selain kepadaku. Nanti engkau tertuju karomah, tertuju karomah, dan lain sebagainya. Atau cahaya-cahaya lain, maka engkau salah jalan. Maka luruskanlah dirimu hanya kepadaku. Jangan menyimpang jalan lain selain jalanku. Nah, nanti tersimpang ke zat, ke sifat, ke asma, ke af'al. Maka luruskanlah dirimu tadi hanya kepadaku. Karena keterangannya, akulah Allah, tiada Tuhan selain daripada aku. Maka dirikanlah sholat untuk mengingatku. Jangan akunya ke kita ini. Nah, game over kita bejat. Nah, tahukah game over? Nah, salah kaprah, salah pemahaman. Akunya tadi adalah Malikin Nas. Akunya tadi raja manusia, bukan si manusia ini Malikin Nas. Akunya adalah raja manusia, bukan si manusia ini. Kalau manusia ini dipotong orang leher. Nah, ingat, akunya Malikin Nas, akunya yang jadi raja di diri setiap manusia. Masih bertanya lagi? Kalau ada yang bertanya tentang aku, katakanlah aku dekat. Ini bukan. Nah, kalau ini bukan, ini wujud kenyataanku. Nah, ini sifatku. Sifatku tentu bukan aku, tapi menunjukkan adanya aku. Zatku sama. Zatku itu bukan aku. Zatku itu menunjukkan adanya diriku. Af'al tentu bukan aku. Asma pun bukan aku. Nah, jadi af'al itu menunjukkan segala perbuatanku. Asma itu menunjukkan nama kebesaranku tadi. Kalau paham, alhamdulillah. Ya, Kak Asnawi. Nah, kalau kada paham,
Ya insya Allah mudah-mudahan akan datang, akan paham. Jadi yang namanya keluasan rezeki, hendaklah orang yang diberi keluasaan rezeki, yaitu orang yang telah sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi rezeki yang paling besar kepada diri si hamba atau diri salik adalah perjumpaan dirinya dengan Tuhannya. Itu yang dia dambakan. Tapi kadang-kadang salik ini selagi dia belum berjumpa Allah, tentu berbagai macam ragam halangan dan rintangan yang dilalui. Seperti dia tergoda, terayu akan segala zat, sifat, asma, dan af'al tadi. Dia akan mudah tergoda oleh segala karomah, cahaya-cahaya lain, kemilau-kemilau lain tadi daripada Tuhannya. Nah, jadi rezeki yang paling besar kepada diri tadi adalah telah sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, telah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama salik tadi belajar ma'rifat, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan main senangnya, bukan main gembiranya. Tapi kadang-kadang di sini mempertuhankan ilmu, mempertuhankan amal, mempertuhankan wirid, rasa berbangga diri, dapat bersunyi diri, dan lain sebagainya. Nah, lalu dapat karomah, dan lain sebagainya. Ada rasa bangga tersendiri. Padahal ini masih dalam perjalanan tadi. Maka itu pentingnya pembinaan seorang guru tadi sampai benar-benar diri berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga engkau tak mempertuhankan segala sesuatu selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala itu sendiri tadi. Jadi yang membimbing diri tadi adalah orang yang telah berjumpa Allah, bukan orang yang hanya mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang membimbing itu adalah orang yang telah berjumpa presiden, bukan orang yang mengenal presiden. Kalau orang mengenal presiden ya banyak, tapi sedikit orang yang bisa berjumpa dengan Bapak Presiden tadi atau Bapak Sultan tadi. Sedikit orangnya. Antara orang yang mengenal dengan orang berjumpa tentu beda. Orang yang berjumpa jelaslah dia mengenal. Tetapi orang yang mengenal belum tentu pernah berjumpa. Misalnya tadi mendengar, ya kenal juga. Pak Asnawi begini-begini orangnya, ya kenal. Baca di buku begini-begini, ya kenal. Pernahkah dia berjumpa? Yang mensahihkan tidaknya itu adalah perjumpaan dirinya. Bukan sekedar perkenalan, tapi perjumpaan. Maksud perkenalan di sini ya sekedar mendengar atau pembicaraan. Nah, tetapi sebenarnya mengenal tadi, kalau mengenal tadi bersalaman, berjabat tangan, itu berarti berjumpa. Jadi yang membimbing sebenarnya adalah dirinya yang telah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barulah bisa diikuti jalannya, barulah bisa diikuti tarikatnya tadi, karena dirinya sudah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti para khalifah tarikat tadi, seperti Imam Junaidi, seperti Syekh Abdul Qadir Jailani, seperti Syekh Saman Al-Madani, di mana mereka telah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barulah
ada jalan yang benar-benar bisa engkau ikuti tadi. Nah, kalau kita misalnya cuma kenal di pembicaraan saja, tapi tak pernah berjumpa. Nah, sama seperti ini misalnya, tak pernah bersalaman juga dengan Pak Asnawi. Nah, tapi zaman sekarang ya canggih. Nah, bertatap muka langsung tadi, walaupun orangnya gaib tapi nyata. Ini gaib, Pak Asnawi ini gaib. Nah, tapi nah, tapi ada. Nah, dibilang nyata ketika gaib, nah, dibilang gaib ya nyata ada. Nah, jadi sebenarnya yang membimbing diri tadi adalah mereka yang telah sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka yang telah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin ada yang ditarik Allah secara langsung, ada yang lewat belajar meniti jalan ma'rifatullah atau meniti jalan suluk, ada yang ditarik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung. Tanpa bimbingan orang yang telah sampai kepada Allah, maka bagi kita akan sulit jalan sendiri tadi. Meniti jalan sendiri untuk sampai kepada Tuhan akan lebih sulit. Terlebih enak mengikuti jalan orang yang terdahulu tadi, atau dibimbing langsung dengan orangnya. Pak Asnawi mau dibimbing tulisan kah? Mau dibimbing orangnya kah? Misalnya ke Jakarta, temu presiden tadi, nah dengan ajudan presiden tadi, kira-kira mau lewat tulisannya kah, lewat chatnya, atau orangnya langsung yang membimbing? Orangnya, Bah. Nah, tentu orangnya. Kalau tulisannya mungkin kita susah bertanya. Misalnya kitab, sebuah kitab, misalnya kitab ini Syarah Al-Hikam, ini adalah perjalanan seorang yang telah berjumpa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu beliau tuliskanlah segala riwayat perjalanan dirinya, perjalanan batinnya berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu beliau tulis. Ketika kita membaca buku ini tadi, sampaikah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tentu bukan, tidak sampai kepada Tuhanmu. Nah, karena hanya berupa pemahaman-pemahaman. Nah, karena belum menjalani. Seperti tawajuh tadi, di mana engkau menghadapkan dirimu kepada Tuhanmu saja, di mana engkau membulatkan hatimu sepenuhnya hanya Allah saja, yang lain tiada. Tiada yang ditaati selain daripada Tuhanmu. Nah, kalau di buku yang membaca buku kitab tadi. Nah, jadi enaknya tadi ada penulis bukunya, ada bukunya, kan enak kita belajar tadi. Nah, menuju jalan ke Jakarta berjumpa dengan presiden tadi, ada buku panduannya, ada ajudannya yang mengantarkan. Oh, ini salik begini, oh ini tawajuh begini. Nah, ada yang membimbing tadi. Kalau buku ya kita susah untuk memaham sendiri, kadang-kadang kita memaham sendiri. Kata Pak Ijab, nanti bisa putus tali gitar. Nah, tali gitar apa? Saraf tadi. Saraf tak akan kokoh, tak akan kuat menampung tadi. Apalagi perihal masalah ilmu ketuhanan. Nah, ini yang dibahas kitab-kitab tadi atau buku-buku tadi, ini perihal masalah ketuhanan. Jangan dianggap enteng tadi, karena perihal masalah ketuhanan yang tidak semua orang bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak semua orang berjumpa dengan Tuhan tadi. Dia kalau memahami, membaca naskah-naskah kitab tadi,
Nah, seolah-olah paham dengan Tuhan tetapi tidak berjumpa dengan Tuhan. Karena Tuhan tadi tidak di buku. Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi tidak ada di dalam buku atau tidak ada di dalam kitab. Karena itu hanya kalam-kalamnya tadi. Karena itu hanya keterangan demi keterangan supaya diri benar-benar mengenalnya, supaya diri benar-benar bertuhan. Jangan mempertuhankan sesuatu selain daripada Tuhanmu. Nah, jadi ini tadilah yang disebut dengan hendaklah orang yang diberi keluasaan rezeki, yaitu orang yang telah sampai kepada Allah, memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, yaitu orang yang tengah menuju Allah, hendaknya memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Quran Surah At-Talaq ayat 7. Jadi di dalam Quran Surah At-Talaq ayat 7. Hendaklah orang yang diberi keleluasaan rezeki memberi nafkah menurut kemampuannya. Ini adalah gambaran tentang kondisi orang-orang yang telah sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni orang-orang yang telah terbebas dari penjara pandangan dunia. Pandangan dunia di sini, maksud dunia adalah selain daripada Allah. Selain daripada Allah tadi, itulah yang disebut dengan pandangan dunia. Dan telah sampai kepada alam tauhid. Nah, alam tauhid di mana mereka mengesahkan zat Allah, sifat Allah, asma Allah, dan af'al Allah, dan kesempurnaan mata batin. Karena itulah mereka dianugerahkan rezeki berupa berbagai ilmu dan rahasia ilahi, serta pandangan yang luas dan jauh ke depan. Sehingga mereka pun dibebaskan untuk membantu orang lain dengan mengajarkan ilmu dan pemahaman mereka sekehendak hati mereka. Jadi maksud ilmu di sini adalah ilmu ma'rifatullah, ilmu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang dimaksud rezeki di sini adalah ma'rifatullah, perkenalan diri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, perjumpaan diri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa disebut rezeki? Karena makrifat itu pemberian, bukan hasil usaha ikhtiar daripada insan manusia, bukan. Karena keterangannya bahwa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku kenal Tuhanku karena Tuhanku jua. Jadi Tuhan jua yang memperkenalkan dirinya. Karena tidak ada sesuatu makhluk jua pun yang bisa mengenal Tuhan tanpa atas izin dan kehendak daripadanya. Aku kenal Tuhanku karena Tuhanku jua yang memperkenalkan dirinya tadi. Maka ini disebut dengan rezeki, karena ini pemberian daripada Tuhan itu sendiri. Nah, jadi kalau kita merasa mengenal Tuhan, nah berarti belumlah benar-benar kita mengenal akan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan Tuhan itu sendiri. Jadi perkenalan itu sampai engkau tak tahu lagi, artinya sampai engkau tak memiliki sedikit pun ilmu pengetahuan, maka sampai engkau bodoh. Nah, sampai engkau bodoh tadi, sampai engkau jadi orang bodoh, artinya engkau tidak memiliki ilmu apa-apa, tidak memiliki pengetahuan apa-apa.
kemana? Bukan gila ke dunia, gila ke Tuhan. Nah, cita-citanya segala sesuatunya hanya kepada Tuhannya. Nah, lalu istilah ada orang gila tadi. Ya, orang gila yang dia cintai, nah, tergila-gila hanya kepada Tuhannya. Artinya tidak ada lagi pandangannya selain daripada Tuhannya. Batinnya tiada lagi isinya kecuali hanya daripada Tuhannya. Disebut gila karena memandang apapun yang dia pandang adalah kekasihnya. Disebut gila apapun yang dia dengar hanyalah suara kekasihnya saja. Bahkan dia melihat apapun yang dia lihat adalah rupa kekasihnya itu sendiri. Ia disebut orang gila. Nah, dia jalan, dia latah mulutnya menyebut nama kekasihnya. Nah, dia orang jalan tadi, nah, ngomong kada karuan kata orang, dia sebut nama kekasihnya tadi. Nah, seperti yang terjadi kepada Lais dan Laila tadi, menyebut nama kekasihnya. Dia lihat di cermin bayangan wajah kekasih. Begitu juga dengan diri kita mencintai akan Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi. Cinta yang terikat dalam ketakwaan, cinta yang terikat dalam ketulusan. Nah, di mana diri tadi menghadap Allah, berserah diri kepada Allah, hati bulat, yakin dan percaya akan perintahnya. Inilah kecintaan kita. Artinya apapun yang menjadi perintahnya, itulah yang dilaksanakan. Apa yang menjadi larangannya, itulah yang patut kita perhatikan. Kembali kepada orang yang disempitkan rezekinya. Sementara itu orang yang disempitkan rezekinya adalah orang-orang yang sedang menuju kepada Allah, yaitu si salik tadi. Mereka tidak diberi keleluasaan rezeki berupa ilmu dan pemahaman. Mereka masih terkulung dalam ruang sempit khayalan dan imajinasinya. Sekalipun demikian, mereka masih diperbolehkan menafkahkan karunia Allah berupa ilmu dan pemahamannya yang sedikit itu kepada orang lain. Namun dengan catatan, sebatas apa yang Allah ajarkan kepada mereka. Nah, jadi catatannya Pak Asnawi, sebatas Allah, sebatas apa yang Allah ajarkan kepada mereka. Nah, jadi kalau Allah mengajarkan sesuatu kepada dirimu tadi, misalnya tadi disuruh berhitung, disuruh membaca, nah, menghitung, membaca. Yang mengajarkan menghitung dan membaca tadi pada hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menyuruh berhitung, yang nyuruh membaca, nah, itu tiada lain hakikatnya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala juga. Nah, sementara orang yang ma'rifat tadi, dianugerahkan ma'rifat tadi, mereka pun dibebaskan untuk membantu orang lain dengan mengajarkan ilmu dan pemahaman mereka sekehendak hati mereka. Nah, berbeda lah Pak Asnawi. Jadi orang yang telah sampai kepada Allah tadi, mereka pun dibebaskan untuk membantu orang lain dengan mengajarkan ilmu dan pemahaman mereka sekehendak hati mereka. Karena orang yang berjumpa Allah tadi tentu setelah berjumpa tadi dia berserah diri menghadap Allah, hatinya bulat sepenuhnya bahwa tiada lagi yang ditaatinya
kecuali hanya perintah Tuhannya. Jadi dia berbicara atas izin dan kehendak Tuhannya juga. Nah, nyampaikan A, I, U tadi, nyampaikan zat, sifat, asma, af'al tadi, itu pun atas izin dan kehendak daripada Tuhannya. Tanpa kehendak daripada Tuhannya, taklah dia bisa bicara, taklah dia bisa berbuat sesuatu, tak tahulah dia akan sesuatu. Jadi orang yang sampai kepada Allah, mereka bertanya kepada Tuhannya kalau pada tahu tadi. Nah, kalau tidak tahu, tetapi Tuhan selalu memberitahu tadi, memberi petunjuk, ilham kepada setiap hambanya tadi. Terlebih lagi orang yang telah berjumpa dengannya, yang telah bersama dengannya tadi. Jadi apapun ilmu yang mereka berikan tadi, itu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan rahasia-rahasia ilahi serta pandangan yang luas dan jauh ke depan, semuanya petunjuk, semuanya ilmu adalah langsung daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara si salik kadang-kadang ada tujuan lain menyeleweng, artinya tujuan hendak dapat karomah, tujuan hendak dapat ilmu laduni. Nah, tetapi belum mengenal sang pemilik ilmu. Nah, ada lagi salik pengen hawas. Nah, ya kapairo. Nah, nah, ada lagi kata Pak Hero. Nah, jadi hikmahnya malam hari ini, sedikit ataupun banyak, ma'rifat itu sebenarnya baik seorang salik atau seseorang yang telah dianugerahkan Allah perjumpaan dengan dirinya, semuanya keduanya tadi merupakan rezeki pemberian daripada Allah. Kedua-duanya datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala itu sendiri tadi. Baik yang rezekinya yang sempit maupun rezekinya yang luas, kedua-duanya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala itu sendiri tadi. Nah. Kemudian lagi orang-orang yang sedang menuju Allah mendapat petunjuk melalui cahaya perjalanan. Nah, cahaya perjalanan tadi seperti melakukan khalwat, melakukan riyadah. Nah, riyadah dengan halwat ya kurang lebih sama. Nah, kalau kata guru tarikat dulu, kalau dulu katanya halwat, nah sekarang bahasanya riyadah ya kurang lebih olah batin tadi, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pengolahan batin, penyerahan jiwa baik lahir dan batin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan musyahadah tadi, dengan benar-benar menghadapkan diri sepenuhnya kepada Allah, dengan membulatkan hatimu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan lagi ada selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hikmahnya orang-orang yang menuju Allah Subhanahu wa ta'ala mendapat petunjuk melalui cahaya perjalanan. Sedangkan orang-orang yang sudah sampai kepada Allah mendapat petunjuk melalui cahaya pertemuan dengannya. Nah, jadi bedanya si salik tadi mendapat cahaya atau petunjuk melalui perjalanannya tadi. Sedangkan orang yang sampai kepada Allah, cahaya petunjuknya ketika dirinya sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cahaya petunjuk tadi ya berupa perintah dan larangan. Nah, jadi rezeki yang besar adalah engkau berjumpa Allah. Setelah berjumpa Allah, maka tugas hamba adalah
menjalankan tugas dan kewajiban tadi, yaitu bertakwa kepadanya. Nah, jangan lagi dipikir mencari karomah dan lain sebagainya tadi. Yang banyak dapat karomah dan lain sebagainya yaitu perjalanan seorang saleh. Banyak karomahnya tadi. Nah, kalau bisa disebutkan tadi salah satunya misalnya berteduh pas waktu musim hujan yang lebat, dia tidak kehujanan dan lain sebagainya. Lalu ada kecintaan lain nanti. Lalu ada geritik hati tertuju kepada karomah tadi. Yang dapat karomah itu ketika diri kita sebagai salik tadi, perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala banyak ditemukan di sana, macam-macam perihal keadaannya tadi. Sementara golongan sedangkan orang-orang yang sudah sampai kepada Allah, mereka mendapat petunjuk melalui cahaya pertemuan dengannya. Setelah berjumpa Allah, maka dapatlah segala ilmu pengetahuan dan lain sebagainya. Dapatlah segala ilham, petunjuk daripada Allah secara langsung tadi. Golongan yang pertama mendatangi cahaya, sedangkan golongan kedua didatangi oleh cahaya. Cahaya itu disebut nurullah, bukan seperti cahaya lampu yang ada. Nah, nurullah tadi, nur itu adalah nama Allah juga, nur. Nah, nurullah atau cahaya Allah. Cahaya yang didapat golongan pertama ialah cahaya yang didapat dari ibadah dan riyadah atau olah batin sebagai seorang salik tadi. Inilah yang rutinitas dilakukan oleh seorang salik tadi. Mereka beribadah dan selalu riyadah kepada Allah Subhanahu wa taala tadi. Nah, inilah yang dijadikan sebagai jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Karena kebiasaannya perjuangan akan membuahkan cahaya di dalam hati. Dengan cahaya itu mereka akan berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Adapun golongan yang kedua, justru cahaya Allah lah yang mendatangi mereka, sehingga mereka akan mudah mengenali Allah tanpa perjuangan dan susah payah. Jadi yang golongan yang kedua, adapun golongan kedua justru cahaya Allah yang mendatangi mereka, sehingga mereka akan mudah mengenali Allah tanpa perjuangan dan susah payah. Jadi cahaya Allah, petunjuk Allah, nurullah tadi langsung kepada diri. Engkau disuruh, diperintahkan ke pasarkah, ke kabunkah, perintah tadi langsung. Karena engkau sudah berjumpa Allah, maka perintah tadi langsung pula kepada diri. Cahaya ilahi tadi, perintah tadi secara langsung. Bukan cahaya yang memerintahlah, jangan salah paham, karena bertuhan cahaya atau bertuhan nur. Jadi sebenarnya Nur Muhammad apa kemarin adalah tubuh zahir dan batin daripada diri insan. Nah, jadi diri insan itulah sebenarnya Nur Muhammad, baik tubuh zahir maupun tubuh batin. Nah, itu disebut nur tadi. Nur Muhammad berasal daripada nurullah. Adapun golongan kedua, justru cahaya Allah yang mendatangi mereka sehingga mereka akan mudah mengenali Allah tanpa perjuangan dan susah payah. Golongan yang pertama akan menjadi budak cahaya, amat membutuhkannya untuk sampai kepada tujuan dan keinginan mereka. Sementara golongan kedua akan dengan sendirinya didatangi cahaya itu, sehingga ia tidak perlu bersusah payah dalam mendapatkannya.
contoh misal lagi tadi, orang yang dianugerahi Lailatul Qadar. Tahu kan Lailatul Qadar, setiap malam bulan Ramadan, malam ganjil. Nah, Pak Ijab mungkin sering bergadang malam 3, malam 5, malam 7, 9, 13, 15, 17, 19, 21. Nah, begadang. Menunggu Lailatul Qadar. Malam yang baik daripada 1000 bulan tadi. Nah, malam yang baik tadi. Nah, jadi Lailatul Qadar di mana engkau diperlihatkan istana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dulu ada ibu-ibu yang itu dituruni Lailatul Qadar. Nah, ada ke rumah ini dulu berapa kali, 2 kali kita ketemu. Nah, adik beliau pun sama. Jadi beliau pun sama tadi. Jadi kakak adik dituruni Lailatul Qadar, cuma tahunnya yang berbeda tadi. Beda jauh usianya tadi. Nah, jadi diperlihatkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, ia berupa surga, berupa neraka. Nah, mungkin itu yang didambakan ya Kak Bejab. Nah, itu Lailatul Qadar. Jadi semua orang pun mendambakan hal demikian tadi. Nah, diperjumpakan dengan malam Lailatul Qadar. Malam yang baik, malam yang begitu agung tadi. Malam yang didamba-dambakan tadi. Nah, jadi Lailatul Qadar tadi bagi orang yang ma'rifatullah, Lailatul Qadarnya adalah dia berjumpa dengan Tuhannya. Itulah Lailatul Qadar yang sebenarnya. Perjumpaan dirinya dengan Tuhannya. Nah, bukan hanya melihat berupa surga, berupa neraka, tetapi Lailatul Qadar tadi adalah perjumpaan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang engkau dambakan. Jadi kalau sekadar Lailatul Qadar melihat surga dan neraka, itu perihal yang masih umum. Tapi Lailatul Qadar yang khusus adalah di mana dirimu diperjumpakan Allah dengan dirinya. Mungkin semua orang akan mendambakan hal demikian tadi. Nah, jadi Lailatul Qadar di mana Allah menampakkan dirinya. Allah Subhanahu wa ta'ala memperkenalkan dirinya. Nah, jadi ibu-ibu kalau kita bilang angah itu artinya tengah. Ada orang Banjar tuh julak itu saudara yang paling tua, itu julak. Kalau angah itu nomor 2, anak nomor 2 angah. Nah, kita sebut angah beliau tadi. Nah, mungkin udah lama kada ketemu tadi. Udah tua umurnya. Kurang lebih 60 kemarin umur beliau. Nah, beliau ini pun dulunya adalah belajar ilmu ma'rifatullah. Nah, jadi beliau bercerita bahwa diperlihatkan Allah istana kekuasaan Allah tadi, ya berupa surga, berupa neraka, dan lain sebagainya. Nah, jadi diperlihatkan segala sesuatu yang orang lain, orang awam belum pernah melihat. Nah, mungkin ada yang diri kita yang bercita-cita tertuju ke sana. Maka bukan itu tujuannya tadi. Tujuannya adalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuannya adalah istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala.
atau hendak kasab tadi, nah, sama saja sama dengan hendak ketemu dengan malam Lailatul Qadar ya kabejep. Nah, jadi hari raya yang besar bagi diri kita tadi, atau hari raya itu disebut hari yang besar. Malam yang mulia atau malam yang agung adalah perjumpaan dirimu dengan Tuhanmu. Perjumpaan dirimu dengan Tuhanmu. Inilah hari akbar. Inilah hari yang besar. Inilah malam yang engkau rindukan. Malam yang terbaik di antara 1000 malam atau 1000 bulan tadi. Itulah malam di mana engkau berjumpa dengan Tuhanmu tadi. Ada maksud firman Allah, katakanlah Allah tadi, ialah menghadaplah kepadanya semata dan jangan cenderung kepada cahaya-cahaya selainnya. Nah, jadi diulangi, adapun maksud firman Allah, katakan Allah, ialah menghadaplah kepada Allah semata dan jangan cenderung kepada cahaya-cahaya atau hal-hal selainnya. Selainnya tadi ia berupa karomah, berupa diperlihatkan Allah surga neraka atau Lailatul Qadar tadi. Maka hadapkanlah dirimu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kata Angah tadi, aku dengan kekasihku dekat. Aku nama Nangah, ya aku dekat. Nah, aku dengan engkau katanya. Nah, jadi bila aku berdoa, aku meminta kepada kekasihku. Nah, jadi banyaklah perihal yang di luar khairul adat tadi. Nah, dia hari hujan lebat tidak kehujanan karena dia memohon pertolongan kepada kekasihnya. Orang kemarau, dia minta hujan dan lain sebagainya. Itulah orang yang dekat dengan Allah. Wahai kekasihku katanya, nah, tolong turunkan hujan ya hujan. Itu pun karena atas izin dan kehendak daripada Tuhannya tadi. Si Angah yang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala lewat Lailatul Qadar tadi. Nah, dengan orang makrifat pun sama. Orang makrifat tadi dirinya mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, dirinya berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu pun tiada lain daripada Lailatul Qadar tadi. Nah, jadi hendaklah segala sesuatu tadi kita pahami benar-benar tujuan daripada perjalanan kita tadi. Apakah kita mencari selain daripada Allah atau benar-benar istiqomah di jalan Allah? Nah, kadang-kadang tujuan kita ada yang menyimpang tadi. Simpangannya apa? Tuju ke surga. Ya Pak Gunawan. Nah, mungkin hanya orang bodoh yang tak pingin surga, ya kan? Nah, ya hanya orang bodoh yang tak pingin surga tadi. Nah, karena kebodohannya tak tahu lagi memiliki ilmu, memiliki apa-apa tadi. Karena kepakiran dirinya tadi. Yang maha tahu, yang maha ilmu, yang maha kuasa hanya Tuhannya. Nah, jadi kalau orang pandai tentulah yang dia tuju adalah surga. Ngapain masuk neraka dan lain sebagainya. Nah, tetapi bagi orang yang berserah diri kepada Allah, yaitu Islam, dia menyerahkan dirinya baik lahir maupun batin kepada Tuhannya. Dia serahkan sepenuhnya. Serahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka orang Islam inilah yang sebenarnya penghuni surga tadi. Itulah diri yang mulia, diri yang berserah diri baik lahir dan batin kepada Tuhannya. Itulah jannah yang dia dapat. Nah, jadi jannah atau surga didapat daripada Islam, penyerahan diri lahir dan batin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi kalau orang Islam disebut masuk surga, ya benar. Artinya yang berserah diri kepada Tuhannya, baik lahir maupun batinnya dia berserah diri kepada Tuhan. Yang mana tadi dia menghadapkan dirinya kepada Allah, dia bulatkan hatinya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu tawajuh. Maka dirinya diterangi daripada nurnya Allah tadi, hatinya penuh dengan nur Tuhannya tadi. Nah, sehingga surgalah yang didapatnya, yaitu jannah. Nah, mereka yang telah berserah diri kepada Tuhannya baik zahir maupun batinnya tadi, apapun yang diperintahkan oleh Tuhannya itu menjadi rahmat dan nikmat bagi dirinya. Apapun yang diperintahkan Tuhannya tadi, itu menjadi rahmat dan nikmat bagi dirinya. Katakan Allah, ia menghadaplah kepadanya semata, dan jangan cenderung kepada cahaya-cahaya selain daripadanya. Jadi bila menghadap Allah, maka dengarkan kalam Allah tadi Pak Asnin, taati perintahnya, jangan cenderung kepada cahaya-cahaya lain tadi. Nah, jadi kalau diperintahnya A, maka laksanakanlah tadi. Bisa ke pasar, nah, katanya itu ngomong apa orang tuh, masa Tuhan merintahkan ke pasar? Ya, orang bertuhan tadi orang yang berjumpa dengan Tuhan, orang yang mengenal Tuhannya. Gerak dan diamnya hanya diserahkan kepada Tuhannya semata-mata. Jadi Nabi, beliau tidak berbuat sesuatu, tidak bicara sesuatu apapun, kecuali atas izin dan kehendak daripada Allah. Tanpa wahyu daripada Allah, beliau diam, tidak berbuat, tidak berkata apa-apa. Jadi sebagai umatnya, sebagai hambanya Allah, maka engkau pun mengikutinya. Engkau tidak berbuat sesuatu, tidak bicara sesuatu apapun. Jadi ketika sudah menghadap dengan raja tadi, nah katakan Allah, malu menghadap diri kepada Tuhan tadi, apapun yang diperintahkan Tuhanmu, nah ditunggu tadi. Menunggu itu disebut dengan tafakur tadi. Nah, nunggu perintah. Tunggu dulu perintah. Nah, apa yang diperintahkannya, maka itulah yang dilaksanakan bagi diri tadi. Jangan cenderung kepada cahaya-cahaya atau hal-hal selainnya. Jadi kita fokus saja, hati kita bulat sepenuhnya, diri tadi menghadap sepenuhnya, hati pun siap, apapun yang diperintahnya, itulah yang dilaksanakan. Inilah prakteknya kepada diri. Prakteknya, amalnya kepada diri setiap hari, setiap waktu, setiap saat. Nah, jadi prakteknya iman dan takwa tadi setiap waktu, setiap saat. Jadi ketika engkau sudah ma'rifatullah, sudah berjumpa dengan Allah tadi, nah, menghadap diri kepada Tuhan tadi, bulat hati sudah, maka laksanakanlah segala perintahnya. Apapun yang diperintahnya, apapun yang dilarangnya tadi, maka janganlah engkau laksanakan.
dan jangan cenderung kepada cahaya-cahaya atau hal-hal selainnya. Kemudian maksud, biarkan mereka bermain-main dalam kesibukannya, ialah bahwa tindakan memurnikan tauhid setelah menyingkirkan kebendaan merupakan sikap yang didasari dengan hakul yakin, keyakinan yang kokoh. Memurnikan tauhid tadi di mana tiada zat lain kecuali hanya zat Allah. Tiada asma lain kecuali asma Allah. Tiada sifat kecuali yang bersifat adalah Allah. Tiada yang berapa kecuali hanyalah af'al Allah. Inilah kemurnian daripada tauhid. Tiada yang berzat, tiada yang berasma, tiada yang bersifat, tiada yang berapa kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tindakan memurnikan tauhid setelah menyingkirkan kebendaan merupakan sikap didasari dengan hakul yakin, keyakinan yang kokoh. Kebendaan di sini maksudnya selain daripada Allah, selain daripada Tuhanmu. Sedangkan melihat selain Allah hanyalah permainan dan leha-leha belaka. Tentu itu adalah sifat orang-orang yang ma'jub, terhalang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian usahamu untuk mencari kekurangan yang tersembunyi di dalam dirimu lebih baik daripada usahamu untuk menyibak tirai gaib yang menghijab dirimu dengan Tuhanmu. Nah, diulangi tadi, usahamu untuk mencari-cari kekurangan yang tersembunyi di dalam dirimu lebih baik daripada usahamu untuk menyibak tirai gaib yang terhijab bagi dirimu. Contoh kekurangan diri diantaranya, yang pertama adalah sifat riya. Kemudian yang kedua, tingkah laku tidak sopan, bermuka dua, suka jabatan, dan haus akan kedudukan. Maknanya kau harus mengarahkan tekadmu untuk menghapus semua keburukan itu dengan riyadah, dengan musyahadah, serta berusaha membebaskan untuk terbebas darinya. Jadi contoh kekurangan diri tadi diantaranya riya. Masih ingat riya? Riya adalah memperlihatkan, mempertontonkan amal ibadah kepada selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat Pak Asnawi, Allah ta'ala dekat. Kalau engkau beribadah, maka tujukanlah kepada Allah yang dekat dengan dirimu. Bila engkau nampakkan kepada selain daripada Allah, ini termasuk riya namanya. Maka itu lebih baik engkau menjaga riya daripada engkau sibuk menyibak tirai yang menghijabi dirimu dengan Tuhan. Artinya begini Pak Asnawi, engkau sibuk beribadah sambil mencari membuka tirai, membuka hijab dirimu dengan Tuhan. Sibuk beribadah sambil membuka tirai, artinya mendekatkan dirimu dengan Tuhan. Tetapi engkau di dalam beribadah tadi, engkau masih ada riya. Nah, misalnya Pak Asnawi beramal ibadah tadi hendak mendekatkan diri kepada Allah supaya diri tidak terhijab, tidak terhinding dengan Tuhan. Maka usahamu untuk mencari kekurangan yang tersembunyi di dalam dirimu lebih baik daripada usahamu untuk menyirai tirai gaib yang terhijab bagimu. Tirai gaib ini maksudnya dirimu terhijab dengan Tuhan. Nah, jadi beribadah tadi tujuannya untuk dekat dengan Tuhan.
untuk menyingkap tirai yang mendinding, yang menghijab dirimu dengan Tuhan, lalu engkau beribadah. Tapi engkau beribadah tadi ada penyakit yang namanya riya. Maka di dalam beribadah tadi engkau tampakkan kepada selain daripada Allah. Inilah ibadah yang merusak tadi. Beribadah asalnya tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Asalnya muasal, asal. Usluhuddin, asal tadi. Usul, ilmu usul tadi. Asalnya beribadah untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Tujuan. Tetapi faktanya ketika kita beribadah ada masih sifat riya. Maka ini lebih buruk daripada beribadah tadi. Artinya ada keburukan kita di dalam beribadah, yaitu keburukannya adalah masih adanya sifat riya. Mempertontonkan amal ibadah, memperlihatkan amal ibadah kepada selain Tuhanmu. Ayo, bila kita katakan Tuhan, kemana kita nunjukkan amal? Ke manusia kah? Kemana kah? Maka bila kita menunjukkan amal ibadah kepada selain Allah, nyata sudah riya. Rusaklah segala amal ibadah kita. Ayo, kemana engkau nunjukkan? Engkau makhluk ke makhluk kah? Makhluk ke Tuhan kah? Maka di dalam beribadah itu diatur bahwa tujuan amal ibadah hanya kepada Tuhan saja. Nah, kalau beramal ibadah kepada manusia itu hubungannya hablum minannas, sesama manusia. Tetapi hubungan hablum minallah, di dalam beribadah engkau menunjukkan amal ibadah kepada Tuhan. Hendak dekat dengan Tuhan, tapi kerjaan masih syirik, masih mensekutukan Tuhan, masih riya. Karena riya tadi adalah yang dibenci oleh Tuhanmu. Karena itu bermuka dua. Tahu kamu bermuka dua pasti? Di muka manusia hendak dilihat bagus, kepada Tuhan hendak lebih bagus. Yang mana juga engkau pilih? Lantaran ada makhluk ke manusia takut dengan Tuhan, lalu ditampaikanlah muka dua. Nah, jadi muka dua tadi ada bermuka dua. Yang bermuka dua di sini ya maksudnya cinta ke beramal ibadah tadi tujuannya kepada manusia, tujuannya kepada Tuhan. Jadi satu kerjaan ibadah cuma mukanya dua, maksud Tuhan Syekh itu begitu. Ibadahnya satu, cuma mukanya dua, dihadapkan kepada makhluk, kepada Tuhan. Ini yang disebut dengan bermuka dua. Atau suka jabatan tadi. Nah, hendak jadi wali, padahal wali tadi nyata sudah di dalam beribadah tadi hendak jadi wali. Asli cuma muka dua. Kalau engkau hendak jadi wali Allah, maka hadapkanlah dirimu hanya kepada Allah. Kalau menghadap muka dua, satu ke sana, satu ke sini. Nah, inilah istiqomahnya engkau di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau muka dua minta puji orang lain, kepada Tuhan minta reda, kepada manusia minta puji. Inilah sifat diri kita. Ya, diri kita sendiri yang kita baca, bukan kepada orang lain. Kita tidak membicarakan orang, tetapi kita berkaca kepada diri kita sendiri. Hal inilah yang sering kita lakukan tadi. Kadang-kadang kita bermuka dua. Nah, ingin manis dilihat Tuhan, tapi ingin manis dilihat manusia. Lalu amal ibadah ini separuh untuk manusia, seperempatnya untuk Tuhan. Separuhnya hilang, tak ketahuan. Nah, inilah diri kita tadi.
Bukan amal ibadahnya yang salah, bukan. Tapi engkau menempatkan amal ibadah tadi yang seharusnya amal ibadah tadi 100% kepada Tuhan, menghadapkan wajah, menghadapkan diri, menghadapkan hati. Tetapi faktanya di lapangan adalah 50% kita kepada manusia, dia 25% kepada Tuhan. 25%-nya hilang. Itulah diri kita tadi. Jadi contoh kekurangan diri adalah ria tadi. Memperlihatkan segala amal ibadah kepada selain Allah. Lalu ada bermuka dua, lalu ada suka jabatan, haus akan kedudukan, hendak juga jadi wali, orang ramai-ramai jadi wali. Tetapi amal ibadahmu masih bernilai ria tadi. Rusaklah segala amal ibadah. Jadi amal ibadah apapun yang kau kerjakan, selama itu bernilai ria, maka itu akan menggerogoti segala amal ibadahmu yang lain. Rusak seluruh amal ibadah. Ya, memang ria itu sering kita sebutkan, tetapi kadang-kadang kita tidak sadar ketika kita telah berada di wilayah ria tadi. Kau harus mengarahkan tekadmu untuk menghapus semua keburukan itu dengan riyadah dan musyahadah. Musyahadah kemarin apa? Menyaksikan, melihat dan menyaksikan akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru bisa menghapus yang namanya ria, baru bisa menghapus yang namanya bermuka dua tadi. Ketika engkau mengenal Tuhan, ketika engkau melihat Tuhanmu, ketika engkau menyaksikan Tuhanmu, ketika engkau berjumpa dengan Tuhanmu, baru engkau malu. Ya, kalau Tuhan tadi berupa imajinasi dan lain sebagainya, mungkin kita tak akan malu. Masihlah terus berbuat amal ibadah yang ada unsur rianya tadi. Jadi walaupun engkau amal ibadah sedikit tapi tidak ada ria, itu lebih utama, lebih bagus. Upaya ini biasanya harus dibawa oleh bimbingan seorang guru. Langkah di atas lebih baik daripada usahamu untuk menelusuri takdir yang terselubung. Pelajaran yang tersembunyi, rahasia-rahasia ilahi, ilmu laduni atau karomah. Tak ulangi tadi. Upaya ini biasanya harus di bawah bimbingan seorang guru. Langkah di atas lebih baik daripada usaha-usahamu dalam menyelusuri takdir yang terselubung. Pelajaran-pelajaran yang tersembunyi, rahasia-rahasia ilahi, ilmu laduni atau karamah. Biasanya itu semua ditujukan demi kepuasan dirimu sendiri, bukan demi mencari keridaan Tuhanmu. Oleh karena itu, jangan kau cari semua itu dengan amalan-amalanmu sendiri. Jangan sibukkan hatimu dengannya. Jangan pula berhenti di tempat munculnya karomah, karena itu justru akan mengurangi ibadahmu. Oleh sebab itu, orang-orang berkata, jadilah pencari istiqomah, jangan menjadi pencari karomah. Jiwamu selalu bergerak dan berkeinginan mencari karomah, padahal Tuhanmu menuntunmu untuk istiqomah di jalannya. Untuk itu, menunaikan hak Tuhanmu lebih baik ketimbang kau menunaikan keinginanmu sendiri.
Jadi hikmahnya menunaikan hak Tuhanmu, perintah Tuhanmu lebih baik ketimbang kau menunaikan keinginanmu sendiri. Nah, bila beribadah engkau hendak mencari, mengharap sesuatu, nah, maka engkau tak ada ikhlas karena ada unsur keinginan dirimu sendiri. Maka yang lebih utama, jalankanlah segala yang diperintahkan Tuhanmu dan jauhilah segala yang dilarang oleh Tuhanmu. Sekiranya dulu sampai di sini pengajian kita malam hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf bila terdapat kata-kata yang kurang pantas, kata-kata yang salah, kata-kata yang tidak mengenakan. Kita mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bisa menambah wawasan dan ilmu pengetahuan kita bersama. Sekiranya cukup sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.